Negosiasi tarif tahap kedua antara AS dengan Cina dimulai. Waspada, gold siap-siap drop ke 3245. Oke Sobat Traders, kita akan bahas analisa mingguan gold, Nasdaq, dan oil. Minggu ini tanggal 9 sampai 13 Juni 2025. Minggu ini ada berita yang sangat penting ya, yang menjadi sorotan utama para traders dan investor di seluruh dunia, yaitu putaran negosiasi ya, negosiasi tahap kedua tentang tarif antara AS dan Cina yang dimulai pada hari ini Senin tanggal 9 Juni 2025 di London. Ini menjadi big moment pada minggu ini Sobat Traders. Setelah minggu yang lalu Donald Trump melakukan panggilan telepon ya kepada Presiden Cina Xi Jinping yang dikatakan bahwa itu very good call. Nah, lanjutan dari telepon tersebut ya adalah akan ada pertemuan antara negosiasi AS dengan Cina untuk membahas tentang kesepakatan tarif. Nah, tim dari Amerika Serikat diwakili oleh Menteri Keuangan Scott Bessent, kemudian Menteri Perdagangannya Howard Lutnick ya, dan Trade Representative Jamieson Greer. Kemudian dari Cina diwakili oleh Wakil Perdana Menteri He Feng. Oke Sobat Traders, jadi ini adalah fokus utama ya. Kenapa ini penting buat trading gold? Kenapa? Karena saat ini ada potensi nih ya, kalau misalnya tercapai kesepakatan, maka investor bisa beralih ke aset-aset beresiko dan melepas posisi mereka pada safe haven. Oke, kita akan bahas bagaimana tensi global dan sentimen pasar. Jadi Sobat Traders, meskipun terjadi ketegangan baru ya pada minggu yang lalu, di mana masih membahas tentang kontrol ekspor ya, dan juga pembatasan visa pelajar atau mahasiswa dari luar negeri ke AS termasuk dari Cina ya. Dan pasar tetap mencatat sentimen yang positif menjelang negosiasi di London ini. Indeks saham Amerika Serikat yang merespon positif dan pada minggu yang lalu mencatat kenaikan mingguan ya setelah ada awal perjanjian ini ya. Oke, kemudian gold minggu lalu mencatatkan penurunan 1,23% ya, drop ditutup di level 3.312,45. Kemudian dolar indeks catat kenaikan 0,51%. Dan oil mencatat kenaikan yang cukup lumayan ya, 2,2% dan ditutup di 64,59 dolar per barrel. Oke Sobat Traders, kita lihat ya fokus market selain semua mata tertuju ke London, maka kita juga bisa perhatikan ada rilis data-data ekonomi AS yang penting seperti data CPI dan PPI pada minggu ini, data rutin seperti unemployment claims tapi punya dampak yang lumayan besar juga, dan data sentimen konsumen Amerika Serikat. Oke Sobat Traders, jadi peluang trading minggu ini sangat besar ya, kita fokus kepada di London dan juga data CPI, PPI dan lain-lain. Kemudian kita lihat Sobat Traders, dan kita lihat menjelang negosiasi putaran kedua ini menunjukkan kombinasi sentimen yang cenderung hati-hati ya, dan prospek bearish untuk XAUUSD atau gold. Dan kita lihat dulu sedikit nih, kalau misalnya terjadi ya ketidakpastian dari hasil negosiasi atau belum deal gitu ya, belum terjadi deal banget, maka ini bisa menjadi dukungan buat emas bisa bullish lagi. Lalu Sobat Traders, kalau misalnya terjadi optimisme ya, terjadi deal atau kesepakatan tarif, maka ini menjadi faktor penekan atau bearish gold pada minggu ini. Jadi kita lihat ya, optimisme ini bisa juga mendorong pasar saham terutama untuk trading Nasdaq akan bullish kembali, juga oil bisa terangkat ya. Lalu untuk gold, karena selama ini sudah rally sampai ke hampir 3.500 pada bulan April, bisa terjadi koreksi lagi yang lebih tajam setelah tercapainya kesepakatan tarif AR. Oke, kita akan bahas bagaimana peluang-peluang secara teknikal untuk trading gold, Nasdaq, dan oil. Oke Sobat Traders, kita mulai dulu dari gold. Kita lihat gold pada minggu yang lalu ya, terutama di hari Kamis dan Jumat memang sempat terjadi konsolidasi karena sambil menunggu pertemuan AS Cina juga data non-farm payroll. Data non-farm payroll minggu yang lalu hasilnya cukup bagus ya. Actualnya di atas proyeksi ya atau forecast. Kita lihat gold awalnya ada dalam seperti pola ini ya, pola ascending triangle. Tetapi kita lihat harga menekan ke
area support dan sudah break support daripada triangle tersebut. Kita lihat sudah terjadi confirm breakout support. Maka saat ini gold yang saat ini ada dekat 3.300 ya, masih berfluktuasi, menurut saya masih berfluktuasi antara 3.300 sampai 3.330 di sini ya. Nah sobat traders, jadi ini masih area konsolidasi ya menjelang negosiasi tersebut. Dan kita bisa cari peluang untuk sell ketika harga mendekati area yang tinggi ya, 3.330, dan kita bisa mencari peluang untuk sell ke 3.245. Ini adalah level low yang pernah disentuh pada akhir Mei yang lalu, dan juga di sini ada area resisten, di sini support. Jadi level sekitar 3245 menjadi sasaran ya untuk penurunan minggu ini. Jadi sobat trader, kalau kita sellnya di 3.330 katakanlah ke 3.250 aja itu 800 pip. Dan kalau drop lagi di bawah 3.240 masih ada potensi cuan atau turun lagi karena ini masih ada gap ya. Gap di sini di 3.190. Jadi masih ada potensi turun lagi 600 pip ya sobat trader. Masih banyak peluang untuk trading gold minggu ini. Tapi sobat trader, kalau buntu ya, deadlock daripada kesepakatan tersebut, maka emas bisa saja kembali bullish kalau menembus 3.320, 3.330 dan break di atas ini ya, yaitu 3.340. Oke, sobat trader, sorry 3.400 ini adalah resisten. Jadi kalau break maka akan ke area ATH lagi. Tapi potensi dropnya masih lebih besar. Oke, sobat trader, sekarang kita akan bahas untuk Nasdaq. Bagaimana trading Nasdaq minggu ini? Ya, kita lihat Nasdaq masih terjaga ya di dalam laju bullish. Kita lihat pergerakan bullishnya masih cenderung rapih ya. Trennya masih cenderung stabil. Kita lihat cenderung naik untuk mengejar area tertinggi pada Februari 2025, yaitu di sekitar 22.100 sampai 22.320. Jadi masih ada potensi ya untuk kita cari cuan 300 sampai sekitar 500 pip trading Nasdaq. Jangan lupa 1 pip Nasdaq untuk trading 0,1 sama dengan 2 dolar. Jadi kalau trading 0,1 untuk mencari cuan 100 pip sama dengan 200 dolar. Bayangkan kalau tradingnya 1 lot maka bisa 2.000 dolar. Oke, sekarang kita ke USD Oil. USD Oil kita lihat pada minggu yang lalu berhasil break ya. Kita lihat oil break setelah terjadi konsolidasi selama 3 hari. Hari Jumat sudah break ya, melewati level 6390 dan ditutup di 6459. Kita lihat ini sudah terjadi breakout dari area ranging atau konsolidasi hingga cenderung naik. Saat ini memang masih tertahan di supply area ya, atau sekitar zona resisten. Tapi kalau berhasil break di atas 65 ya sobat trader, di atas 65, maka oil potensial break rally. Kenapa? Karena di sini kita lihat sudah terjadi break resisten trend line di D1 dan kita perlu konfirmasi lewati 65. Kalau lewati 65 kita bisa cari peluang buy limit mendekati area 64 untuk cari pullback, dan kita akan cari posisi buy dengan target. Kita bisa cari targetnya mungkin agak lebih jauh ya sobat trader, bisa ke level ini ya, sekitar 69. Jadi ada sekitar 400 sampai 500 pip lagi untuk trading oil. Oke sobat traders, minggu ini banyak sekali peluang-peluang cukup besar. Peluang di gold, peluang di Nasdaq, peluang di oil, semuanya ratusan pips ya. Jangan lupa, jangan sampai kelewat ya peluang-peluang ini. Trading di Java Global Futures, buat kalian yang belum punya broker atau belum punya akun, silahkan buka akun di Java Global Futures sekarang juga. Salam profit.